Halo Arnold, jadi mereka tidak akan memberikanmu es krim jika kamu tidak punya uang. Bagaimana kalau kamu bekerja? Aku terkesan Arnold, kamu temukan pekerjaan. Tapi tahukah kamu apa itu pemeriksa poligraf? Arnold, aku tahu kamu berbohong. Sangat mudah untuk membedakannya dari reaksi fisiologismu. Tapi orang lain bisa lebih mengendalikan emosinya. Pemeriksa poligraf mengetahui apakah kamu berbohong atau jujur menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Kita punya sesuatu yang disebut sistem saraf simpatik. Dan jika terjadi kesalahan, sistem ini mempersiapkan kita untuk melawan. Ini meningkatkan denyut nadi, menyebabkan keringat, dan meningkatkan tekanan darahmu. Saat kita berbohong dan kita sadar kita bohong, ini juga merupakan situasi yang mengancam. Arnold, apa kamu belum diberitahu? Untuk bekerja sebagai pemeriksa poligraf, pertama kamu harus menjalani tes sendiri. Jangan khawatir sobat, ini prosedur yang sederhana, jangan menyembunyikan apapun. Atau sebaliknya, ada beberapa cara untuk menipu pendeteksi kebohongan. Misalnya, mengepalkan sfinkter. Hal ini mengaktifkan sistem saraf dan meningkatkan tekanan darah sehingga pembacaannya tidak akurat. Mulai latihan Arnie, hanya jangan berlebihan. Selamat untukmu Arnold, sekarang kamu menjadi pemeriksa poligraf. Ayolah, kamu tidak ingat cara menyambungkannya semua kabel itu. Jadi, kamu pikir bisa mendeteksi kebohongan lebih baik daripada poligraf. Tahukah berapa peluang seseorang bisa menebak kebohongan dengan benar? Hanya 50%, yang mana itu mirip dengan tebakan-tebakan acak. Walaupun mereka benar-benar yakin bahwa mereka itu benar. Orang yang banyak berbohong mengalami peningkatan 22% pada materi putih di otaknya. Tetapi materi abu-abu mereka yaitu neuron berkurang sebesar 14%. Jadi di kasus ini, kanibal mungkin yang terbaik dalam mencari tahu apakah kamu pembohong atau tidak. Mitomania adalah kelainan yang memaksa seseorang untuk berbohong. Selain itu, orang dengan kelainan ini mempercayai kebohongannya sendiri. Jadi pendeteksi kebohongan akan sia-sia dalam kasus ini. Salah satu variasi dari kelainan ini adalah sindrom Munchausen, di mana seseorang berpura-pura sakit dan sangat mempercayainya. Oh, lihat. Suasana hati tertekan, kurang percaya diri, kelelahan. Mungkinkah kau benar-benar mengalami depresi? Mungkin sebaiknya kau harus berkunjung ke psikiater. Sangat penting untuk tidak mendiagnosis diri sendiri dan mengobati diri sendiri. Jadi jangan. Wow, antidepresan itu sangat banyak jenisnya. Dan pastinya kau juga tidak tertarik untuk membaca petunjuknya. Benar kan sobat? Baiklah, jadi kau punya 2 bungkus Prozac, 75 tablet Celexa, 5 bungkus Zoloft, setengah toples Lexapro, dan banyak sekali sirup penenang dengan berbagai jenis dan juga warna. Bukan berarti itu akan menyembuhkan depresimu, tapi begitu kau mulai mengumpulkan obat-obatan, sulit untuk berhenti. Satu-satunya hal yang menjadi kekhawatiranku adalah antidepresan trisiklik, tapi aku sangat mengenalmu. Jadi cepat atau lambat kau akan mulai memakai sampah itu juga. Ini dia lagi. Mari kita lihat apa yang akan kau telan kali ini. Penghambat MAO dapat menyebabkan delirium tremens, membuat kau berhalusinasi, pusing, tremor, kejang, semuanya disebabkan oleh serotonin reuptake inhibitor. Euforia dan kesenangan yang kau alami berasal dari antidepresan trisiklik. Omong-omong, apakah kau sadar bahwa kau belum makan selama 8 jam? Para model terkadang meminum antidepresan agar tidak merasa lapar. Dan mimpi di bawah antidepresan tampak lebih mirip dan lebih nyata. Jadi Arnie, apakah itu semua mimpi atau sungguhan? Apalagi sekarang, kau tidak mau mengobati diri sendiri lagi? Tunggu Arnold, apa-apaan kau ini? Kau tidak boleh membuang pil ke toilet. Dasar bodoh. Karena antidepresan masuk ke selokan, ikan menjadi lebih agresif. Kau ingat kalau Toby itu piranha bukan? Karena fluoxetine masuk ke dalam air, ikan kehilangan individualitasnya dan efeknya bertahan untuk generasi yang akan datang. Sial Arnold, lebih baik bawa dia ke dokter hewan. Sedang membaca apa?
Pertama, dia mungkin pakai topeng yang menyeramkan di wajahnya. Arnie, apakah kamu yakin ingin membaca buku ini di taman yang sepi? Tanda kedua dari seorang maniak adalah selalu membawa pisau atau senjata lain. Apa kamu yakin ingin mengetahui tanda yang ketiga? Maniak itu punya silikon yang sangat besar. Tunggu, bukan itu. Dia selalu menyerang tanpa peringatan. Selamatkan hidupmu, Arnold! Cobalah untuk mengalihkan perhatian si maniak lalu menyelinap pergi. Baiklah, lupakan. Cepat lari ke tempat umum dan cobalah menarik perhatian orang. Kenapa tidak ada seorang pun yang merespon? Para psikolog menyarankan untuk meneriakkan kebakaran, bukan berteriak tolong. Dengan cara ini, orang akan lebih cepat menyadari situasinya. Tentu saja, menelpon polisi adalah ide yang bagus. 48 jam setelah kematianmu, baru mereka akan mulai untuk mencarimu. Hanya bercanda, tunggu sampai polisi datang. Tapi waktu nge-gym sudah berakhir. Sepertinya kamu berhasil lolos. Tapi tolong jangan senang dulu, kawan. Beberapa maniak memburu korbannya selama berbulan-bulan dan prediksi dengan tepat kemana si korban akan pergi selanjutnya. Ngomong-ngomong, lorong gelap adalah pilihan buruk untuk bersembunyi. Sepertinya tidak ada yang akan menolongmu. Kecuali, mungkin kamu bisa mengambil hati sang maniak. Motif para maniak bisa berbeda-beda. Sebagian ingin kekuasaan, bisa juga menderita delusi. Dan beberapa orang menganggap diri mereka sebagai tokoh masyarakat. Tapi yang pasti mereka adalah orang-orang yang kesepian dan sangat terluka. Jika kalian memperlakukan si maniak dengan baik, ada kemungkinan dirimu untuk bisa selamat. Iya, kalian harus tahan dengan beberapa hal yang menakutkan dan mendengarkan ide-ide gilanya. Tapi suatu hari nanti itu akan berakhir. Yang penting, jangan pernah menunjukkan emosimu yang sesungguhnya. Ingatlah, keselamatan akan datang. Tinggal jelaskan saja pada polisi kenapa si maniak menganggapmu sebagai sahabatnya. Dan inilah dia, pahlawan kita hari ini. Pukulan keras di kepala telah membangunkan Jacob kembali. Kepribadian Arnie yang lain. Atau dalam istilah ilmiah, dia adalah alter egonya. Ini disebut gangguan identitas disosiatif. Dengan penyakit ini, kekuasaan atas tubuh pasien sepenuhnya diambil alih oleh kepribadian lain. Penyebab gangguan ini bisa jadi adalah trauma selama masa kanak-kanak. Anak memblokir ingatan akan kejadian buruk dan mulai menganggap dirinya sebagai orang lain. Jacob tidak seperti Arnold yang pemalu. Dia tidak menderita banyak masalah. Dia tidak kenal takut. Dan seksi. Dan dia sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan gadis yang cerewet seperti Tegai pun tertarik. Tapi ada satu hal. Jacob hanya bicara dalam bahasa Dumi, yang merupakan bahasa yang hanya digunakan di Nepal bagian timur. Alter ego seringkali berbeda dari kepribadian utama seseorang dalam bahasa komunikasi. Jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, dan bahkan IQ. Dan dalam kasus-kasus yang sangat eksotis, alter ego bisa berupa hewan atau bahkan seorang tokoh agama. Jumlah maksimum alter ego dalam satu orang diidentifikasi pada seorang penjahat Amerika bernama Billy Milligan yang punya 24 kepribadian yang berbeda dan rumit. Billy dibebaskan di pengadilan karena kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh salah satu alter egonya tanpa sepengetahuan Billy sendiri. Arnold, lihat akibat dari perbuatanmu. Sepertinya sekarang dirimu berpikir bahwa kau adalah seorang psikopat dan perlu diobati. Tapi kepribadian ganda bukan skizofrenia. Dan itu tidak ada obatnya. Apa itu? Sebuah pesan dari Tagai? Dan dia ingin kau datang padanya sekarang? Di dalam diri Arnold hanya ada satu. Berpakaianlah Arnie, karena dengan tubuh sepertimu, kita bisa kehilangan seluruh penonton wanita kita. Mencari kemiripan antara kau dan Schwarzenegger hanya ada satu, setidaknya yaitu namamu. Kau harus mulai berolahraga jika ingin punya tubuh sepertinya. Dan juga tinggalkan diet biasamu itu. Atau mungkin kau punya alternatif yang lain, Arnold? Arnold, apa kau serius? Steroid? Pertama, itu adalah ilegal. Dan kedua, dan aku ulangi lagi, itu ilegal.
Otot yang terdiri dari senyawa protein dibangun karena adanya robekan mikro yang dipulihkan dalam beberapa hari dan membuat otot lebih kuat dan lebih besar. Steroid itu adalah zat yang begitu berada di dalam tubuh, diubah menjadi hormon yang menggandakan proses pemulihan, sekaligus meningkatkan volume otot secara drastis. Setelah mengonsumsi banyak testosteron, proses irreversibel dimulai di dalam tubuh. Akan terjadi peningkatan jerawat, penurunan ukuran testis, dan menjadi agresif tanpa alasan. Walaupun aku akan tahu penyebabnya dan kenapa. Jangan khawatir Arnold, setidaknya kau akan punya sesuatu yang besar. Sepertinya wannabe treatment ini dibuat hanya untuk orang malas seperti dirimu. Faktanya, menggunakan steroid berarti kau tidak perlu berolahraga untuk menambah berat badan. Tentu saja, mengonsumsi begitu banyak testosteron akan meningkatkan libidomu. Kau akan menginginkan lebih banyak perhatian fisik. Hei, Arnold, ayolah, itu sudah berlebihan. Jadi, kau memutuskan untuk mengunggah fotomu ke aplikasi kencan? Selamat, kau mendapat kecocokan. Dilihat dari foto-fotonya, kalian punya banyak kesamaan. Bagaimana kau akan beri kejutan saat kencan pertama? Bagus, Arnold. Kalian berdua pasti diciptakan untuk bersama. Selamat pagi, Arnold. Sepertinya kau tidak bangun sendirian. Apa? Kenapa kau ketakutan, Arnold? Aku lupa memberitahu, testosteron mempengaruhi wanita dengan cara yang sangat istimewa. Mereka ditumbuhi rambut wajah seperti laki-laki dan suaranya jadi lebih dalam dan lebih kasar. Tapi jangan terburu-buru seperti itu. Itu berbahaya karena jantungmu tidak sebaik dulu lagi. Aku membuat mesin yang membuat semuanya tidak kasat mata selama 24 jam. Ada 3 pendekatan yang mungkin untuk menghilang. Pertama adalah transparansi sempurna. Yang menyedihkannya tidak bisa kita capai. Kedua adalah kamuflase. Saat sinar cahaya memancar dari benda, sesuai dengan cahaya yang akan kita lihat saat bendanya tidak ada. Inilah yang akan dilakukan oleh mesinku. Pendekatan ketiga dan terakhir adalah saat benda dibungkus dalam bahan meta. Sesuatu seperti topi tidak kasat mata yang mengubah jalur cahaya sehingga tampaknya tidak berubah. Kini kita akan mencobanya pada pizza. Jika semuanya lancar, itu akan menjadi pizza yang tidak akan kau bagikan dengan teman-temanmu. Baiklah, kutekan tombol pertama. Apa kalian tahu limunan 3 dimensi pertama dicapai oleh grup dari Universitas California, Berkeley pada tahun 2008. Mereka menciptakan jala serat mikroperak yang tidak memantulkan atau menyerap sinar cahaya. Hasilnya, mata melihat cahaya hanya dari benda di balik benda yang dikamuflasekan. Kini tombol kedua. Jangan bergerak, Arnold. Tunggu, apa yang kau... Oh, kau sangat dungu. Aku akan memukul bagian atas kepalamu. Tapi, astaga, aku tidak tahu kau di mana. Pakai topi ini agar aku bisa melihatmu. Baiklah, kau punya waktu 24 jam. Apa yang akan kau lakukan? Siapa yang ragu pertama, kau akan pergi ke sana. Jika mesinku bekerja menurut prinsip limunan, kau akan menjadi buta. Karena indeks bias tubuh limunan menjadi sama dengan indeks bias udara. Dan lensa dalam matamu akan kehilangan kemampuan untuk memantulkan sinar cahaya dan memfokuskannya pada retina. Retina sendiri juga tidak akan bisa menyerap cahaya yang terlihat dengan batang dan kerucutnya karena keadaan limunannya. Tapi seperti bisa kulihat, pandangan matamu tampaknya baik saja. Dasar orang bodoh berliuran, baik sesana sudah ditutup. Bisakah kita lakukan hal lain? Waktumu sisa 18 jam. Maksudku sesuatu yang agak lebih penting. Dasar monyet konyol dungu, bagaimanapun kau bisa mengungkap rahasia mengerikan dan melakukan aksi luar biasa. Kau bahkan bisa masuk ke area 51. Oh benar, itu di negara bagian lain. Kau punya ide? Kau berpikir mau mencurinya? Ide yang mengerikan. Bagaimanapun kau butuh rencana. Tentu, berkat limunan, kau bisa tetap di sini setelah tutup. Tapi lalu kau harus melewati penjaga. Juga ada laser di sekitar berliannya. Kau sungguh bisa bersalto 3 kali, mencuri berlian, dan meninggalkan museum naik mobil yang akan memamerkan barang antik baru. Tepat pada pukul 2 pagi nanti, Arnold. Walau bisa, ini ide yang sangat buruk.
Museum tutup sejam lagi. Sembunyilah di sudut dan tunggu. Dan buka topimu. Dasar mesum. Bersiaplah Arnold. Yang terpenting jelas jangan sampai tertangkap. Arnold, waktunya beraksi. Oh bodoh, kau hanya perlu bersalto 3 kali. Dan kau mengacaukannya lagi. Payah. Nah, kini kau harus menyelamatkan dirimu Arnold. Pintu keluarnya tidak jauh. Ayo Arnold, kau pasti bisa. Astaga, tampaknya kau mencuri berlian imitasi dari beling. Ya harus kuakui, ini kejutan yang disayangkan. Walau sejujurnya, sangat logis jika yang aslinya pasti ditaruh dalam berangkas. Sekarang, kau tidak akan mendapatkan cinta Tagai yang cantik. Bangun kau pemalas, aku punya sesuatu untukmu Arnold. Sekarang masa hidupmu tinggal 24 jam. Tinggal 24 jam. Kurasa kau harus cari tahu bagaimana seharusnya dalam situasi seperti itu. Iya. Pertama, hapus riwayat perambanmu. Dan ini dia 3 jawaban teratas atas pertanyaanmu itu. Bagaimana kau akan menghabiskan hari terakhirmu? Bersama orang tersayang, kurasa bagimu Arnold. Mungkin ini bukan jawaban yang tepat. Pilihan kedua adalah memanjakan diri dengan junk food. Kau sudah lakukan itu setiap hari. Dan terakhir, nomor 3. Habiskan hari di pantai bersama dengan orang tercinta. Ini baru mulai menarik. Arnold, apa kau akan melakukan apa yang kau impikan seumur hidupmu itu? Astaga naga, ada yang kehabisan bensin dan uang. Ide bagus, kau bisa ajukan pinjaman dan berfoya-foya di hari terakhirmu. Ambil limit maksimum, kau akan merasa jadi orang paling kaya di bumi. Jeff Bezos, pemilik Amazon, hasilkan cukup uang untuk beli Tesla Model S terbaru setiap 50 detik. Sekarang kau kaya, Arnold. Kau bisa sewa pesawat pribadi dan terbang kemanapun kau mau. Arnold, apa yang kau rencanakan? Wow, kau akan rebut Tagaya dari kekasihnya dan mengajaknya jalan-jalan. Arnold, kau pahlawanku. Andai kita bisa putar kembali waktu dan membuat momen ini bertahan. Bagaimana jika aku bilang itu mungkin? Agar hari tidak berakhir, kau harus mendahului matahari. Untuk ini, kita harus terbang ke barat di sepanjang Khatulistiwa pada kecepatan 1667 km per jam. Jika bisa terbang pada kecepatan itu, hari tidak akan pernah berakhir. Sayangnya, ini tidak akan memengaruhi masa hidupmu sama sekali. Ini detik-detik terakhirmu, Arnold. Ayo, lakukan! Arnold, kau masih hidup. Aku tahu. Berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani, kau tidak berhak mati hingga pinjamanmu terbayar. Dadah, Arnold. Dan semua orang sedang memburumu. 195 negara telah memposting fotomu di semua media. Kau ada di semua database kepolisian. Dan bukan hanya polisi di seluruh dunia, tapi semua pasukan khusus terbaik di dunia akan mengejarmu. MI6, intelijen Inggris yang telah bekerja sepanjang waktu selama 100 tahun berturut-turut. ISI, ini adalah badan intelijen antar departemen Pakistan dengan jumlah terbesar di dunia, 10.000 agen. CIA, awas Ernie, mereka suka menyiksa orang. Badan Intelijen Kanada dengan anggaran pencarian lebih dari 507 juta dolar Amerika. Apa kau yakin bisa bersembunyi dari mereka? Karena kau ada di setiap ponsel dalam media sosial. Kau menjadi lebih populer daripada Greta Thunberg. Aku yakin dia iri padamu sekarang. Bagaimanapun, kau dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Berikan saja mereka darahmu sampai tetes terakhir. Pasukan khusus elit dari semua negara sudah datang untuk menangkapmu. Angkatan Laut Amerika Serikat, pasukan Gendarmerie Nasional Prancis, pasukan Macan Tutul Salju Cina. Tapi tentu saja, bahkan seorang anak sekolah dapat menangkapmu.
Big Brother sedang mengawasimu. Di kota New York saja, ada sekitar 20.000 kamera pengintai. Mereka mengambil foto, membandingkan jarak antara fitur utama pada wajah, hidung, mata, mulut, sehingga data diubah menjadi kode numerik seseorang, cetakan wajah, dan diverifikasi dengan database. Selain itu, di Darknet, siapapun bisa membeli database gambar dari kamera video kafe, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bahkan di dekat markas utama FBI. Itu artinya mereka dapat mengetahui lokasimu 5 menit yang lalu. Tangkap ini, kacamata ini dengan LED inframerah di dalamnya akan membantu menyembunyikan wajahmu dari kamera. Bagi mereka, wajahmu akan terlihat seperti titik buta yang bercahaya. Tunggu sebentar, kau lupa baterainya. Ini tidak cukup. Kau membutuhkan penyamaran. Merupakan ide yang buruk makan donat sebanyak ini. Mereka memprovokasi akumulasi gas yang berlebihan. Cepat lepaskan anginnya. Kau terlihat bagus, tapi anjing pelacak akan menemukanmu dengan bau asam butirat, yaitu komponen aroma keringatmu. Tidak akan membantu bahwa hanya 1 gram keringat saja sudah cukup bagi anjing untuk mencium aromamu di atap gedung 10 lantai itu. Atau pada kedalaman 15 kaki di bawah tanah tertutup beton. Di Amerika Serikat saja, ada hampir 7 juta drone. Berhenti melambaikan tangan dan ambil senjata khusus ini untuk melawan drone. Pistol ini menembakkan aliran besar emisi elektromagnetik, jadi kau tidak perlu membidik. Aliran interferensi cukup untuk menutupi drone, dan kemudian akan kehilangan kontak dengan pangkalannya dan kehilangan kendali. Apa-apaan kau ini? Masuklah di kerumunan. Dasar kau bodoh. Nah, kalian harus berciuman. Kamu memata-matai orang ya? Kamu tahu, tidak menyenangkan menjadi seorang pengintip, apalagi secara terang-terangan. Aku sudah memperingatkanmu, Arnold. Kalau kamu menatap matahari, siap-siap matamu terbakar. Dasar bodoh, mata kita adalah jalan yang dilalui sel-sel peka dengan cahaya. Mata menyukai matahari, tapi dari kejauhan. Saat menatap matahari, kamu langsung mengirimnya ke dalam api. Selain itu, sinar ultraviolet juga merusak protein di lensa mata, sehingga dapat mengganggu visibilitas. Awas, Arnie! Oh tidak, kamu jatuh ke beton yang basah. Dan kamu tidak bisa keluar dari situ. Jadi terpaksa kamu harus menatap lurus ke matahari. Semakin lama kamu menatap matahari, semakin dalam sinar ultraviolet akan menembus matamu. Pertama, membakar lapisan luar, yaitu kornea. Kemudian merusak protein di lensa matamu. Dan kemudian mencapai sel retina yang peka terhadap cahaya. Jadi, kamu tidak menangis lagi ya Arnie. Itu karena tidak ada lagi air mata yang tersisa di matamu. Apa itu? Apakah mungkin itu awan? Tapi hari ini adalah hari sepak bola dan pihak berwenang menyebarkan semua awan secara artifisial. Tapi ini belumlah yang terburuk. Seharusnya kamu tidak menaruh korek api di matamu itu, kawan. Apa? Kamu tidak mau memimpikan matahari lagi? Arnold, kamu jadi buta! Kebutaan akibat sinar matahari menyebabkan penyebab utama atau periferal. Dalam kasus khusus, rabun senja dapat terjadi. Saat itulah orang tidak dapat melihat pencahayaan yang buruk. Ayo periksa penglihatanmu. Cari tombol suka lalu tekan. Ini akan mengetahui bahwa matamu baik-baik saja. Bangun, Arnie! Sudah kubilang memata-matai Berta adalah ide yang buruk. Dan inilah konsekuensinya. Kau tertidur lagi dengan saus tomat? Siklus menstruasi. Tunggu, kenapa kau bisa mengalami menstruasi? Arnold, sepertinya kau ini intersex. Ada 2% orang di dunia yang melihat perubahan pada alat kelamin mereka selama masa puber. Mereka mengubah tongkat biliar mereka menjadi lubang kantong. Dan sebaliknya, ya jika kau mau. Sekarang aku paham kenapa album foto ini disembunyikan selama bertahun-tahun. Jadi, apa jenis kelaminmu, Arnold? Jenis kelamin ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dominasi hormon tertentu dalam tubuh. Estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Cara kedua adalah genetik. Jika kau seorang pria, maka kau memiliki kromosom XY. Jika kau perempuan, maka XX. Dan yang ketiga adalah gender. Sesuai dengan yang kau rasakan. Gender bukanlah bawaan, tapi definisi yang diperoleh selama hidup. Sekarang kau memutuskan memperbarui lemari pakaianmu?
Sekarang keadaan batinmu sesuai dengan penampilanmu. Tapi selera gayamu yang mengerikan itu tetaplah ada. Hidupmu akan berubah secara drastis. Kau bisa menjadi pria yang bisa hamil. Misalnya, bagaimana hal itu dilakukan oleh pasangan suami istri dari Oregon, Tristan dan Biff. Ngomong-ngomong, pria pertama yang hamil juga berasal dari Oregon. Oregon, halo! Apa kabar kalian semua? Wow, Susie tampaknya memperhatikanmu. Arnold, kau beruntung. Tapi jangan lupa bahwa penampilanmu memang seperti seorang gadis, tapi masih berperilaku seperti pria pada umumnya. Hebat, impianmu akhirnya menjadi kenyataan. Kau dan Susie akhirnya bersama. Upsi Desi, kita kedatangan tamu. Dan sepertinya salah satu dari mereka menyukaimu, Arnold. Oh, alarm palsu. Pria-pria itu ternyata tidak mengganggumu. Tapi Susie menatapmu dengan curiga. Apakah dia... Tidak masalah apapun penampilanmu. Yang terpenting adalah bagaimana hatimu itu. Jadi, tidak perlu membeda-bedakan antara maskulin dan juga feminin. Dan pink atau biru. Cinta itu untuk semuanya. Apa-apaan? Kenapa kau terlihat seperti itu, Arnie? Anak-anak menonton ini. Kau tidak boleh seenaknya mengubah gayamu. Kau kacaukan segalanya, dasar kutu kupret. Baiklah, tahukah bahwa rata-rata kau berbicara 7.000 kata dalam sehari dan setelah setahun diam kau? Astaga, Arnold, aku lakukan semuanya untukmu. Kau harus mendengarkanku. Arnold, apa kau sudah menjadi gila? Sound system ini bisa menghasilkan lebih dari 150 desibel. Ini bisa memecahkan gendang telingamu. Bahkan orang bodoh sepertimu harusnya sadar bahwa ini tidak boleh dilakukan. Baiklah Arnie, sudahlah, cukup. Aku tidak hanya menyita sound systemmu, tapi juga ponsel, laptop, Xbox, dan semua mainanmu. Kau pikir bisa akan melawan aku? Apa kau serius? Kemarilah bajingan kecil, rasakan ini. Dasar tidak tahu terima kasih. Jangan coba-coba, jangan berani-berani menyalakan sound systemnya. Apa-apaan ini? Arnold, jika kau lakukan itu lagi, kami akan membuat video baru berjudul bagaimana jika kau dicaca menjadi 1000 bagian. Cukup, sekarang bersihkan dirimu. Setelah 1 tahun tidak berbicara, suaramu akan berubah drastis. Otakmu akan menyetel suaramu dengan pendengaranmu. Dan dalam setahun, telingamu akan lupa bagaimana suaramu sebelumnya. Selain itu, berbicara setelah diam begitu lama itu sangat menyiksa. Tanpa latihan, pita suaramu akan melemah dan paru-paru cepat menyempit karena kekurangan oksigen. Kau terlihat aneh. Kau tidak apa-apa? Apa kau telah berubah? Ingat, kau selalu bisa berbicara denganku. Hei Arnie, trikmu itu payah. Jika kau ingin menjadi populer, kau harus menonjol. Bagaimana dengan sulap sungguhan? Misalnya, pesulap Harry Houdini keluar dari kubur hidup-hidup dengan tangan terikat. Tampaknya kau paham apa yang kumaksud, Arnie. Hari ini kita akan menguburmu hidup-hidup untuk ketiga kalinya. Dan karena orang-orang telah melihatmu melakukan trik ini beberapa kali, kali ini kau akan melakukannya dengan cara yang spesial. Kami akan memborgolmu dan peti matinya akan terbuat dari logam. Oke Arnie, sobat siap? Masuklah. Selama penguburan sebelumnya, kau telah mempelajari aturan terpenting. Kau perlu bernapas dengan tenang dan dalam untuk menghemat oksigenmu. Oke, sekarang berhenti bersikap tenang. Kita harus cepat lepas borgolnya. Sederhana saja. Yang perlu kau lakukan hanyalah mematahkan 1 jari di masing-masing tangan agar kau bisa meloloskan borgolnya. Oh, sudah jangan cengeng Arnie. Kau masih punya 2 jari tersisa. Gunakan ikat pinggang atau arlojimu untuk mencoba membuka tutupnya. Peti mati logam memiliki titik lemah di sepanjang tepinya. Sudahlah Arnie, aku bercanda. Kau tidak mungkin merusak logamnya, bodoh. Ada 2 meter tanah di atasmu yang menekan dengan massa hampir 2,5 ton. Jadi, pemakaman ketiga ini mungkin akan menjadi yang terakhir untukmu. Arnie, kau di mana? Oh, dasar anak sialan. Ya, kau benar-benar Arnie Houdini. Dengan cara yang sama, Harry Houdini memanjat melalui kompartemen rahasia di dinding samping peti mati dan masuk ke dalam terowongan. Dan kemudian melalui lubang di kuburan dia menjatuhkan peti mati dari atas dan menutupi dirinya dengan lapisan tanah setinggi 0,5 meter. Tapi, di mana palkanya Arnie?
kejutan. Kau sadar bahwa aku tidak akan membiarkanmu keluar begitu mudah, bukan? Berenanglah Arnold sebelum betonnya mengeras. Oh iya, aku lupa memberitahukanmu. Solusi konkretnya saat berinteraksi dengan air membentuk molekul alkalin dan karena ada banyak kelembapan di kulitmu, maka, itu akan terasa sakit. Selamat Arnold, kau berhasil. Kau berhasil menarik perhatian pada diri sendiri. Bersenang-senang dalam kemuliaan.